Oke, tadi setelah kita meng-copy paste KD kognitif dan KD psikomotorik, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu terhadap KD kognitif dan KD psikomotorik ini. Dia masuk ke dalam ranah apa gitu ya. Revisi Anderson itu ditandai dengan kalau C6-nya itu mencipta. Kalau C6-nya itu adalah evaluasi, maka dia bukan Anderson, dia adalah Bloom. Jadi sebaiknya kalau Anda melihat file yang kemarin Anda cari KKU-nya masih ada kata evaluasi di tahap C6, segera ganti dengan C6-nya si Anderson yang mencipta ya. Karena videonya terbatas, Ibu jadi buru-buru tidak membedakan lagi apa ya bedanya taksonomi Bloom dan Anderson. Nanti akan ada tugas tambahan untuk Anda baca di luar daripada video ini ya. Yang pertama, kita lihat bahwa di dalam KKO itu tidak hanya ranah kognitif saja, tapi dia juga ada ranah afektif, dia ada ranah psikomotorik. Ketiga hal inilah yang digunakan oleh kita. Tapi untuk ranah afektif itu pasti akan masih sangat jarang dilakukan gitu ya, atau bukan, masih jarang digunakan. Beda dengan kalau KTSP, di KTSP ada indikator afektif, tetapi kalau di K13 indikator afektif sendirinya tidak ada. Maka fokus kita kali ini hanya pada indikator kognitif dan psikomotorik saja ya. Untuk melihat apakah dia masuk ke dalam kognitif atau psikomotorik, lihat saja dari depan angkanya. Ada angka 3 berarti dia kognitif, ada angka 4 berarti dia psikomotorik. Nah, sekarang kita mau tahu nih, level kognitif berapakah dia ini menganalisis berbagai gejala sosial ini. Kita lihat lagi di dalam KKO-nya gitu ya. Di KKU-nya kan ada mengingat, C1 artinya kognitif level 1, C2 artinya kognitif level 2, sampai C6 kognitif level 6. Menganalisis, kebetulan karena menganalisis ada langsung di atas, maka dia sudah pasti di level C4. Kita tuliskan di sini level C4. Level kognitif C4. Kalau dia level kognitif C4, maka di bawahnya itu juga nanti setelah itu kita tambahkan indikator ya. Boleh bahasanya kalau di dalam RPP yang sudah Ibu cari, bahasanya itu adalah indikator indikatornya pencapaian kompetensi nih. Ini ada indikator pencapaian kompetensi, atau kalau bahasa Ibu kadang bilangnya indikator pembelajaran, sama saja ya. Tapi kalau kita ikut K13 indikator pencapaian kompetensi, kita letakkan di sini pencapaian kompetensi. Begini ya. Sama berarti psikomotoriknya juga punya indikator pencapaian kompetensi juga. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah menentukan analisis kurikulum untuk indikator psikomotorik. Kita lihat bahwa kalau indikator psikomotorik maka tidak bisa yang ranah kognitif, harus yang ranah psikomotorik. Di ranah psikomotorik ada P1 sampai P5. P1 itu artinya tingkat psikomotorik pertama, P2 tingkat psikomotorik kedua, P5 tingkat psikomotorik kelima. Di sini adalah melakukan kajian yang kita perhatikan fokus utamanya. Melakukan kajian ini adanya di mana gitu ya. Kalau kita lihat melakukan kajian ini sebetulnya adanya di P2, tapi kita perhatikan kembali, melakukan kajian, diskusi dan mengaitkan. Ibu rasa dia tidak cocok untuk P2, dia akan lebih cocok untuk P4, di mana dia merumuskan, di mana dia mengintegrasi, di mana dia mengembangkan ya. Jadi kalau begitu kita bisa ibaratkan melakukan kajian dianggap sebagai mengembangkan kajian, dianggap sebagai merumuskan kajian, sehingga level psikomotoriknya bisa kita letakkan sebagai level psikomotorik keempat yang artikulasi. Nah, sampai sini dulu ya. Sekarang coba Anda lihat KD yang Anda tetapkan, KD kognitifnya, KD psikomotoriknya, lakukan analisis kurikulumnya. Selamat mencoba.